Tiada mawar-mawar di jalanan, tiada daun-daun palma. Domba putih menyeret azab dan dera, merunduk oleh tugas teramat dicinta dan ditanam atas maunya. Mentari meleleh, segala menetes dari luka, dan leluhur kita Ibrahim berlutut, dua tangan pada Bapa. Bapa kami di surga, telah terbantai domba paling putih atas altar paling agung. Bapa kami di surga, berilah kami biang lala. Ia melangkah ke Golgota, jantung berwarna paling agung. Mengunyah dosa demi dosa, dikunyahnya dan betapa getirnya. Tiada jubah terbentang di jalanan. Bunda menangis dengan rambut pada debu, dan menangis pula para perempuan kota. Perempuan, mengapa kau tangisi diriku dan tiada kau tangisi dirimu? Air mawar merah dari tubuhnya menyiram jalanan kering, jalanan liang-liang jiwa yang papa, dan pembantaian berlangsung atas taruhan dosa. Akan diminumnya dari tubung kencana anggur merah lambungnya sendiri, dan pada tarikan nafas terakhir bertuba, Bapa, selesailah semua. Saudara-saudara yang terkasih, rangkaian menghayati karya Tuhan kita Yesus Kristus telah kita lalui mengantarkan kita ke puncak tugasnya dalam dunia, yakni menuju puncak Golgota untuk disalibkan. Namun itulah jalan yang harus dilaluinya. Karena penderitaan dan kematiannya sekarang, kita beroleh jalan masuk ke dalam tempat yang kudusnya. Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, sesuai dengan tema Jumat Agung ini. Pengorbanannya membuka jalan baru. Dan kita pun akan menghayati kasih itu melalui perjamuan kudus saat ini. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur dari Mazmur 22 ayat 1 sampai 22 secara responsorial. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam. Di atas puji-pujian orang Israel, Kepadamu nenek moyang kami percaya. mereka percaya dan engkau luputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya, bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya Tuhan, ya Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah Engkau jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan yang mengerumuni aku. Banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka mengangahkan mulutnya terhadap aku seperti singa. Yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur dulu di dalam dada.
Kekuatanku kering seperti beling, Tidak kau melihat pada anak-anak menurutku, dan dalam debu malam kau letakkan aku. sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang. Dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Dan dari tanduk banteng, Engkau telah menjawab aku. Mari berdiri. Yesus Tuhanku, apakah dosamu hingga hukuman bagimu berlaku? Durhaka apa sudah dituduhkan padamu Tuhan? Kau dihina prajurit, kau dicacat, dihina kebaduri, dan minumanmu pada kayu salib. Anggur yang pahit, apa sebabnya kau terima siksa? Tak lain karena dosa manusia, aku sendiri dan kesalahanku jadi bebanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah titah perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari dengan sesal dan malu, dan dalam kerendahan hati, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan memohon serta menerima anugerah pengampunan-Nya. Ketika memandang kepada salib-Nya, ingatlah bahwa kitalah yang harus di tempat itu, harus menghadapi keadilan Allah karena dosa-dosa kita. Dosa karena amarah,
kebencian, dan dendam yang lama tersimpan dan tersembunyi dalam hati. Ya Tuhan, kami dengan sengaja tidak memberi pengampunan kepada mereka. Kami mengabaikan kasih-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kami juga mengaku telah berdosa kepadamu ya Tuhan, karena dalam bekerja serta melayani-Mu, hati dan pikiran kami sering tergoda oleh harta duniawi. Kami mengaku seringkali keinginan kami seperti Yudas Iskariot, mengkhianati cinta kasih mereka yang mengasihi kami. Terkadang juga kami berlaku seperti Petrus, mengkhianati kasih-Mu dengan kepura-puraan, berlaku di depan orang lain, menyembunyikan ketakutan serta kebohongan untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Surutkanlah murka-Mu atas kami ya Tuhan, berbaliklah demi kasih setia-Mu. Kami mengabaikan untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang seharusnya kami tolong. Betapa butanya hati dan pikiran kami yang tidak menyadari penghukuman-Mu. Pandanglah kami ya Tuhan, pandanglah agar kami beroleh hidup. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yoel 2 ayat 13 berkata, "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Amin.
Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Dan pembacaan yang berikut Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25 dan pembacaan Injil menurut Yohanes 18 ayat 38 bagian B sampai 19 ayat 30. Injil menurut Yohanes 18 ayat 38 bagian B sampai 19 ayat 30. Kita berdoa. Hari yang Tuhan jadikan, kehidupan yang Tuhan anugerahkan, atasnya kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur waktu indah yang disediakan. Di hari ini kami diperkenankan untuk memperingati karya besar kasih Allah, menebus, membersihkan, membebaskan kami dari dosa lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jumat Agung adalah peristiwa iman yang akan terus mengingatkan dan menguatkan iman kami bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Semoga ini tidak hanya sekedar peringatan, tetapi semakin kami hendak menerima kebenaran firman Tuhan, baik firman Tuhan yang akan disampaikan, pun firman Tuhan yang kelihatan melalui sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami untuk menerimanya, Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus untuk sungguh-sungguh memahami dengan baik kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan yang pertama, Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Kata firman Tuhan, hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan menggatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan,
Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dan bagi kita pun tidak akan masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang diagungkan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting mulutnya. Yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dari tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahannya, jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya di hadapan maut. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Alkitab yang kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat khusus, tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup lagi kita melalui yang tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia
menjadikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 18 ayat 38 bagian B sampai 19 ayat 30. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia.